Halo, selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat sedikit video atau diulas tentang perkuliahan sosiologi pariwisata. Namun sebelumnya saya berkenalkan, nama saya Mustari Indo, NIM 17 13 22 51 6, jurusan Sosiologi, Fakultas ISIPOL, mata kuliah Sosiologi Pariwisata, dosen pengampu Parisal, esos EMA. Ya baik, kita langsung ke tema yang saya pilih di sini, yaitu motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis. Pada dasarnya, seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal, dari berbagai motivasi yang mendorong perjalanan Mintos 1977 dan Murphy 1985 mengatakan bahwa motivasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Kita saksikan. Pertama, motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis, antara lain relaksi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. 2. Motivasi budaya, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya adat, tradisi, dan kesenian daerah lain, termasuk juga keterampilan akan berbagai objek tinggalan budaya, bangunan bersejarah. 3. Motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal yang dianggap mendatangkan gengsi, nilai, prestis, melakukan ziarah, pelarian dari situasi-situasi yang membosankan dan sebagainya. 4. Motivasi karena fantasi, yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang kan bisa lepas dari rutinitas, yaitu adanya fantasi bahwa di daerah ini seseorang kan bisa melepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan ego
yang memberikan kepuasan psikologis, disebut juga sebagai status. Motivasi perjalanan seorang dipengaruhi oleh faktor internal wisatawan itu sendiri dan faktor eksternal. Secara intrinsik, motivasi terbentuk karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia itu sendiri, sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan tersebut dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan prestis, dan kebutuhan dan aktualisasi diri. Motivasi eksternal seperti normal. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang terbentuknya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti norma sosial, pengaruh atau tekanan keluarga, dan situasi kerja yang terinternalisasi dan kemudian berkembang menjadi kebutuhan psikologis. Baik, mungkin sedikit penjelasan dari saya seperti begitu. Dan sebelum saya akhiri, saya sebagai manusiawi pasti ada kesalahan dan mungkin ada beberapa kata yang saya belum sempurnakan dalam bahasa Indonesia, atau yang saya salah sebut, teman-teman dan Bapak dosen mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.